Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silakan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 47, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Ketika Aiden Enzo berbalik, dia melihat ibu mertuanya, Geraldine Sol, berjalan dengan tatapan bingung, alisnya hampir membentuk garis, terlihat sangat tidak senang. Pada saat ini, wajah Geraldine Sol tidak bisa menyembunyikan penghinaan terhadap Aiden Enzo. Dua istri kaya di sekitarnya mengenakan pakaian yang elegan dan mewah, salah satunya adalah saudara perempuan kedua Geraldine Sol, Veronica Sol, dan yang lainnya Aiden Enzo tidak kenal. Ini adalah pertama kali melihatnya, tetapi itu bukan keluarga biasa terlihat dari penampilannya. Secara khusus, Geraldine Sol dan Veronica Sol jelas mencoba untuk menjilat satu sama lain, tetapi dapat dibayangkan bahwa identitas pihak lain tidak biasa. Apa yang kamu lakukan di sini? Geraldine Sol terkejut bertemu Aiden Enzo di sini, dengan ekspresi tidak senang. Hari ini, saya akhirnya bersama saudara perempuan saya yang kedua, dan saya bertemu dengan Nyonya Leslie, seorang kerabat keluarga Warze, untuk melihat Villa Longcheng. Bertemu dengan menantu saya tidak berguna ini. Jika pihak lain tahu, bukankah itu sangat memalukan? Saya, Aiden Enzo ingin mengatakan bahwa dia akan pergi ke rumah sakit, dan dia juga membawa kotak makan siang di tangannya. Namun, Veronica Sol adalah orang pertama yang mengatakan, Geraldine, tidak bisakah kamu melihat? Dia mengantarkan makanan, lihat apa yang dia bawa. Geraldine Sol merasa malu. Ketika Geraldine Sol mendengarnya dan melihatnya lagi, dia tiba-tiba menjadi marah. Menantunya yang tidak berguna ini benar-benar membuatnya malu. Di depan Nyonya Leslie, di mana dia akan meletakkan wajahnya. Benar saja, wanita parubaya yang anggun dan mewah, dengan kain kasa menutupi bahunya, mengangkat jari-jarinya dan meletakkannya di bawah hidungnya, mengerutkan kening, dan pura-pura batuk beberapa kali. Ada apa? Baunya sangat buruk. Geraldine Sol, apakah bocah malang ini menantumu yang tidak berguna? Leslie, generasi ketiga dari keluarga Warze, istri Aldino Warze generasi ke-6. Mengandalkan kekuatan keluarga Warze, Leslie telah menjadi istri yang kaya dalam beberapa tahun terakhir. Melihat menantu Geraldine Sol, meski pakaiannya bersih, tapi juga sangat biasa. Ternyata anak laki-laki miskin yang mengantarkan makanan. Tidak heran Veronica Sol mengatakan pada dirinya sebelum datang ke sini bahwa Geraldine Sol memiliki menantu laki-laki yang tidak berguna. Pria seperti itu, dengan kotak makan siang di tangannya, di sini untuk mengantarkan makanan, mungkinkah dia tinggal di sini? Ini adalah area villa yang dibangun oleh keluarga saudara perempuan saya, dan itu adalah milik keluarga Warze. Leslie mengerutkan kening dan menatap Aiden Enzo. Dia memang orang yang paling bawah di masyarakat, dan dia sama sekali tidak terlihat seperti itu. Pantas saja dia hanya bisa mengantarkan makanan. Anak miskin. Geraldine Sol juga sangat marah sekarang, dia menatap Aiden Enzo dengan hidung tegak, dan mengedipkan mata, memberi tanda pada Aiden Enzo untuk keluar dari sini. Sampai ini, mengapa dia tidak memiliki perasaan? Tidak bisakah kamu melihat bahwa semua orang membencinya? Mengapa putri saya, gadis yang begitu baik, menikah dengan orang malang yang tidak berharga ini? Ketiga wanita parubaya itu tidak berbicara, hanya berdiri menatap Aiden Enzo. Aiden Enzo juga ingin pergi. Apalagi di sana, Maybach milik Tergio Ziso masih terparkir, dan Zeran Bruce sudah menunggunya di samping mobil. Jika bukan karena mata Aiden Enzo memberi isyarat, Zeran Bruce pasti sudah menghampiri sekarang. Oke, pulang dengan cepat. Geraldine Sol tidak tahan lagi, dan memberi isyarat kepada Aiden Enzo untuk keluar dari sini. Sejujurnya, jika bukan karena Leslie ada di sini, Geraldine Sol pasti sudah menamparnya sejak tadi. Terutama memikirkan terakhir kali di rumah, ketika Aiden Enzo berpura-pura agresif dengan saudari kedua dan mengatakan bahwa dia membeli rumah. Jika bukan karena itu, dia tidak akan menundukkan wajahnya dan memohon kepada saudari kedua untuk menghubungi beberapa kontak di villa untuk melihat apakah dia bisa memberinya diskon. Aiden Enzo juga sangat tertekan, dan tiba-tiba berkata, "Bu,
ketika saya membeli villa terakhir kali, saya benar-benar membelinya. Lihat, ini dia. Ketika Geraldine Sol mendengar Aiden Enzo memanggil ibunya, dia merasa tidak nyaman seperti duri di tubuhnya, dan memarahi dengan dingin, oke. Berhenti bicara, berapa lama kamu akan menyombongkan diri? Apa ini? Apa yang kamu inginkan untuk mengatakan bahwa kamu membeli sebuah villa di Longcheng Biyuan? Anda bahkan tidak tahu betapa mahalnya sebuah villa di sini. Aiden Enzo ini, sungguh, mengapa bertemu dia sekarang, itu memalukan. Ketika Leslie mendengar ini, dia penuh keraguan, berbalik untuk melihat Geraldine Sol, dan mencibir, apa yang terjadi. Geraldine Sol hanyalah seorang wanita biasa, tetapi dia memiliki mulut yang tajam, sedikit kekejaman, dan mata penuh kebencian. Mendengar nada bicara Leslie sangat tidak baik, dia segera menjelaskan dengan rendah hati, Nyonya Leslie, jangan dengarkan omong kosongnya, dia memiliki sesuatu yang salah dengan pikirannya. Namun, Veronica Sol mencibir dan berkata, Geraldine, ini adalah kamu, salah. Aku mendengarnya di rumahmu terakhir kali. Aiden Enzo mengatakan dia membeli villa, dari nadanya saat ini, apakah dia membeli Longcheng Biyuan? Sarkasme, ejekan, ini jelas. Geraldine Sol tidak tahan kehilangan muka tiba-tiba, dan buru-buru menjelaskan, tidak, jangan dengarkan omong kosong Aiden Enzo. Jika dia bisa membeli villa di sini, saya bisa menyajikan teh dan air untuknya setiap hari. Leslie mendengus dingin, dan berkata, Anda pikir Longcheng Biyuan adalah pasar sayur, siapa saja dapat membelinya ketika mereka menginginkannya. Geraldine Sol buru-buru menjawab, ya, Nyonya Leslie benar. Kemudian, wajahnya menatap Aiden Enzo dengan marah, dia berjalan dengan marah, mengangkat tangannya dan menamparnya, dan memarahi, apakah kamu mendengarku? Apakah kamu akan mempermalukanku di sini? Aiden Enzo tidak mengira, baru saja ditampar seperti ini. Ekspresi wajahnya membeku, matanya sedikit dingin, dan sudah lama sejak dia menahan Geraldine Sol. Tapi, tak berdaya, wanita kejam dan tajam di depannya adalah Ibu Vivian Low. Aiden Enzo menggelengkan kepalanya tanpa daya, berbalik dan berjalan menuju Maibah Zeran Grus. Ketika Veronica Sol dan Leslie melihat penampilan sampah Aiden Enzo, hati mereka merasa jijik. Apakah orang ini gila? Itu Maibah. Mungkinkah dia mengendarai mobil ini untuk mengantarkan makanan? Geraldine Sol juga marah, dan segera berlari, meraih lengan Aiden Enzo, dan memarahi, Aiden Enzo, apakah kamu telah dipukuli bodoh? Kemana kamu pergi dengan mobil yang bagus? Kamu buta. Apa kamu mampu membayarnya ketika saatnya tiba? Mungkinkah saya ibu mertua yang harus membayar Anda? Keluar, gerbangnya ada di sana. Cepat keluar, saya kesal ketika melihat Anda. Aiden Enzo mengerutkan kening, menatap Geraldine Sol yang mengutuk. Sangat kesal, Zeran Grus, yang akan bergegas setelah meliriknya, dengan bijak memilih untuk berjalan menuju gerbang. Mengapa Anda tidak memberitahu Geraldine Sol bahwa dia bisa naik Maibah dan dia tinggal di Istana No. 1. Bukankah dia selalu berpikir bahwa Anda tidak berguna, jadi biarkan dia terus salah paham. Aiden Enzo tidak repot-repot menjelaskan. Namun, sebelum pergi, Aiden Enzo tiba-tiba berbalik untuk melihat Geraldine Sol, dan bertanya, Bu, jika saya benar-benar membeli sebuah villa, apakah Anda akan tinggal di dalamnya? Hahaha, sebelum Geraldine Sol bisa tertawa, Veronica Sol dan Leslie tidak bisa lagi menahan tawa mereka. Sampah ini benar-benar keluar dari pikirannya. Geraldine Sol sangat marah sehingga dia hampir memutar matanya dan pingsan, dan dengan keras mengutuk, jangan berkhayal. Kamu bajingan yang tidak berharga, bisakah kamu membeli villa seumur hidup ini? Cepat, hal yang memalukan, bagaimana bisa? Aku menganggapmu sebagai menantu laki-laki tidak berharga. Aiden Enzo mengangguk, berbalik dan pergi tanpa mengatakan apa-apa. Melihat Aiden Enzo pergi, Veronica Sol segera membalikkan pantat besarnya, membungkuk, dan mencibir, Geraldine, menantumu benar-benar pandai bicara. Kamu tidak bisa mendidik dengan baik. Geraldine Sol juga menggertakkan giginya dengan kebencian, dan bergumam, aku akan berurusan dengannya ketika aku kembali. Kemudian, dia berbalik dan berkata kepada Leslie dengan senyum di wajahnya, Nyonya Leslie, lihat, jika saya ingin membeli villa di sini, berapa minimumnya? Leslie melihat paku yang baru saja dia buat, dan berkata dengan bangga, Geraldine Sol, jangan memimpikannya. Meskipun Longcheng Biyuan milik keluarga saudara perempuan saya tidak bisa membuat keputusan. Lihat,
Rumah di depan Anda adalah villa paling mahal dan mewah di sini, 100 juta yuan. Termasuk dekorasi interior, setidaknya 200 juta yuan. Selain itu, yang termurah yang kamu lihat ketika kita memasuki pintu, itu 35 juta. Geraldine Sol terkejut ketika dia mendengar angka itu. Melihat ke atas, dia melihat ke villa yang dijaga oleh 7 atau 8 penjaga di gerbang elektronik. Ini adalah villa termahal di Longcheng Biyuan, harganya 200 juta. Orang kaya macam apa yang tinggal di sini? Geraldine Sol penuh dengan kecemburuan, jika saja dia bisa tinggal di sini. Bahkan jika Anda tidak bisa tinggal, Anda bisa masuk dan berkunjung. Lihatlah gerbang ini, lihat tembok halaman di luar dan pohon-pohon dan bunga-bunga yang ditanam, sangat mahal. Lengkungan batu yang tinggi dan megah diukir dengan tokoh-tokoh mitologi Eropa Barat. Batu-batu di sudut teras penuh dengan keanggunan dan kemewahan. Tanaman merambat yang melekat padanya saling melengkapi, klasik tetapi tidak modis. Dilihat dari gerbangnya saja, keduanya cocok dengan corak arsitektur klasik. Ada juga kastil kecil dengan atap miring berbentuk menara di dalamnya, persis seperti kastil istana. Veronica Sol memandang adik perempuannya dengan jijik, lalu mendekat ke Leslie, dan berkata, "Nyonya Leslie, bisakah Anda mengizinkan kami masuk untuk berkunjung? Sulit bagi kami untuk datang ke sini. Kami tidak bisa pergi begitu saja seperti ini." Ketika Leslie mendengar ini, dia berbalik dan melihat istana kekaisaran No. 1. Ada 4 karakter emas, dan ada 4 penjaga keamanan di dalam dan di luar pintu. Dia hanya membicarakannya, dan dia tidak masuk untuk mengunjunginya sendiri. Mendengar ini, dia merasa gatal di hatinya. Istana 1. Seperti apa rasanya di dalam villa yang bisa dinamai menurut nama istana? Leslie juga sangat ingin tahu, lalu mengangkat dagunya dan berkata dengan sangat percaya diri, "Tunggu, aku akan menelepon saudara perempuanku dan memintanya untuk bertanya kepada pemilik villa ini apakah kita bisa masuk dan melihat-lihat." Tiba-tiba saja, Geraldine Sol dan Veronica Sol bersemangat. Leslie mengeluarkan ponselnya dan menelepon saudara perempuannya. Setelah segala macam permohonan, dia mendapatkan nomor telepon pemilik villa. "Hanya nomor ini, haruskah saya menelepon sekarang?" tanya Leslie. Baik Geraldine Sol dan Veronica Sol mengangguk dan berkata, "Katakan, kakakmu seharusnya menyapa." Leslie memutar nomor itu. 3 wanita dan 1 bermain, semuanya sangat penasaran dengan pemilik villa ini. Tapi di sini, begitu Aiden Enzo meninggalkan halaman lain di Longcheng, Zeran Grus mengejarnya dengan mobil di belakangnya. Jingle bell. Tiba-tiba, teleponnya berdering. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Aiden Enzo melirik ide penelepon, sedikit mengernyit, dan terhubung. Di ujung lain telepon, terdengar suara tangisan dan suara keras, "Sepupu, datang dan selamatkan saya tidak sengaja menabrak mobil Anda, dan mereka ingin saya membayar 20 juta. 20 juta. Aiden Enzo juga ketakutan, Lydia Low ini benar-benar membuat orang khawatir, dan mengatakan bahwa dia bertabrakan. Itu Ferrari. Dia bertabrakan dengan mobil, dan dia harus membayar 20 juta yuan. Sulit, pihak lain juga mobil mewah. Apakah ini tabrakan mobil mewah? Lydia Low tidak dapat menjelaskannya dengan jelas di telepon, tetapi terus menangis dan berteriak, "Sepupu, cepat datang ke sini, ada banyak dari mereka yang mengatakan bahwa jika mereka tidak mendapatkan uang, mereka akan membawa saya pergi, dan mereka akan pergi ke rumah saya untuk menemui orang tua saya." Aiden Enzo tidak berdaya dan buru-buru berkata, "Tunggu, saya akan segera pergi." Aiden Enzo menutup telepon, masuk ke mobil Zeran Grus, dan bergegas pergi ke tempat di mana kecelakaan Lydia Low terjadi. Di sini, setelah Leslie menelepon pemilik villa, dia mendapat balasan, dan dia bisa berkunjung, tetapi dia tidak bisa menyentuh apapun di dalamnya. "Nyonya Leslie, kamu benar-benar luar biasa, kamu bisa menyelesaikannya hanya dengan 1 panggilan telepon." Veronica Sol langsung tersanjung. Leslie juga menjabat tangannya dengan sangat arogan, dan berkata, "Ini masalah kecil, bukankah pemilik villa melihat wajah saudara perempuanku, Jacqueline Warze, di Sanjiang, siapa yang tidak menghormati?" Leslie akan menjadi lega, perasaan berkibar. Awalnya, dia masih memikirkan apakah pihak lain akan menolak, tapi dia tidak menyangka akan setuju. Tiba-tiba, sebuah wajah yang sombong muncul di depan kedua saudara perempuan dari keluarga Sol. Geraldine Sol juga memuji, "Nyonya Leslie sangat baik, dan saya berharap Nyonya Leslie akan banyak membantu saya di masa depan." Kakak perempuan Leslie ini sangat beruntung, dia menikah dengan Aldino Warze,
keturunan ke-6 dari keluarga Warze. Leslie ini juga naik dengan susah payah, dan statusnya langsung terbalik. Di masa lalu, Leslie hanyalah seorang wanita pedesaan biasa, dan miskin. Inilah yang dikatakan Veronica Sol kepada Geraldine Sol. Sekarang, pakaian, baju, dan tas di tubuh ini semuanya adalah merek-merek terkenal. Geraldine Sol iri, sangat iri. Di masa lalu, dia berada di keluarga Sol, tetapi sejak dia menikah dengan Guora Low, terutama setelah putrinya Vivian Low menikah dengan Aiden Enzo yang tidak berharga, statusnya telah mengalami perubahan yang luar biasa dan anjlok. Ini juga membuat Geraldine Sol menjadi tidak masuk akal dan sombong selama bertahun-tahun. Nyatanya, ini juga kesombongan dan kesombongan di tulangnya. Ngomong-ngomong, Nyonya Leslie, siapa pemilik villa ini? Geraldine Sol tiba-tiba bertanya, dia benar-benar ingin mencari tahu. Leslie melirik Geraldine Sol, menghina di dalam hatinya, wanita biasa adalah wanita biasa, melihat sanjungan ini benar-benar menjijikkan. Dia berkata, apakah Anda tahu siapa yang terkaya di kota Sanjiang kami? Veronica Sol bergegas menjawab, saya tahu, Ketua Grup Moon, Fergie Quinn. Leslie mengangguk dan berkata, ya, villa ini milik orang terkaya, Fergie Quinn, tidak menyangka lelaki tua itu begitu cerewet. Ayo masuk dan lihat, kita hanya punya waktu 1 jam. Setelah itu, Leslie membawa Geraldine Sol dan Veronica Sol. Mereka telah sepenuhnya memulai tur dunia, dan villa ini sangat mewah. Pada saat yang sama, sekelompok besar warga biasa telah mengepung persimpangan Jalan Sikuan. 2 mobil mewah bertabrakan, dan sulit untuk tidak menarik perhatian penonton. Lydia Low berdiri di samping Ferrari merah, dengan tangan terlipat, dan berteriak pada orang-orang muda yang menghadapnya dengan arogan, mengapa Anda ingin saya membayar? Berapa nilai mobil rusak Anda? Buka mata Anda lihat dengan jelas, ini Ferrari. Anda harus membayar saya sejumlah uang, tidak banyak, hanya 1 juta. Lydia Low pada pertemuan ini tidak memiliki kekuatan untuk menangis di telepon sekarang, dan dia persis seperti Geraldine Sol ketika dia masih muda. Pedas dan sombong, Lydia tidak bodoh, mobil pihak lain terlihat bagus, mungkinkah itu mobil mewah? Namun, bahkan jika itu adalah mobil mewah, bisakah itu lebih bagus dari Ferrari Anda sendiri? Dalam persepsi JMC, Ferrari adalah mobil sport top. Namun, ada 4 atau 5 orang muda di sisi lain, dan pemimpinnya adalah seorang pria tampan dengan kemeja putih dan celana bunga-bunga, dengan rambut ala Korea terbelah di tengah, putih dan bersih. Dia tampak seperti anak laki-laki keluarga kaya. Dia duduk di kap mobil dengan ekspresi yang sangat menghina. Dia melirik Ferrari di sebelah Lydia dan berkata, cantik, apakah mobil ini milikmu? Dengan wajah datar, dia berkata, mengapa bukan milikku? Mungkinkah bahwa mobil yang saya kendarai masih milik Anda? Singkatnya, orang-orang muda di seberang semua tertawa. Lydia Low tiba-tiba panik, melihat ke kiri dan ke kanan, dan mengutuk dengan sedih, apa yang kamu tertawakan? Sekelompok orang miskin yang membenci orang kaya, dapatkah kamu membeli mobil ini? Dan kamu, cepat dan berikan uang. Namun, bocah lelaki tampan itu mendengus dan berkata dengan mendengus, cantik, tolong lihat mobil saya. Ini adalah Ferrari Unlimited. Anda bahkan tidak tahu mobil Anda. Beraninya kamu mengatakannya mobil itu milikmu. Lydia Low tertegun sejenak, penuh kecurigaan, dia hanya pernah mendengar tentang Ferrari. Apa itu Ferrari Unlimited? Sialan, kamu membawa mobil Ferrari palsu, dan kamu berani meminta 20 juta dariku, bukankah itu lucu? Segera, Lydia Low membalas dengan marah. Pasti Ferrari curian, apa Ferrari Unlimited, palsu. Begitu kata-kata Lydia Low jatuh, kerumunan tertawa terbahak-bahak. Saya pergi, si cantik ini memiliki payudara besar dan tidak punya otak. Dia bahkan tidak mengenal Ferrari Unlimited. Sayang sekali, itu Enzo, olahraga top mobil. Bangsawan Ferrari. Mobil ajaib yang sudah tidak dicetak lagi. Tidak, batas global hanya beberapa ratus unit, dan di Cina, hanya ada 6 atau 7 mobil. Setelah diskusi semua orang, Lydia Low menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Hanya ada 6 atau 7 mobil. Ferrari terbatas, mobil yang sudah tidak diproduksi lagi. Panik, Lydia Low tiba-tiba panik, matanya beralih, tetapi dia masih menjawab dengan kaku, saya tidak percaya, sepupu ipar saya akan berada di sini sebentar lagi. Lydia Low menghentakkan kakinya dengan kesal, dan diskusi orang banyak membuatnya merasa sedikit malu. Orang-orang muda di seberang juga mencibir beberapa kali. Pemilik Ferrari Unlimited,
yaitu anak laki-laki berkemeja putih, berkata, "Oke, kalau begitu kami akan menunggu sepupu ipar Anda datang, tetapi saya harus memberitahu Anda satu hal, 20 juta, Anda tidak bisa melarikan diri." Lydia Low ketakutan, kakinya mulai melemah, dan dia ragu-ragu, mobil rusak apa, harganya 20 juta, kepada siapa kamu? Berbohong, 20 juta satu. Lydia Low hampir kehilangan pijakan, dan buru-buru berkata, "Saya tidak percaya. Anda hanya bersekongkol untuk menipu saya." Haha, sekelompok orang menggelengkan kepala tak berdaya dan mencibir. Gadis ini mungkin ketakutan. Kudengar Ferrari Unlimited ini bukan sesuatu yang bisa dibeli orang biasa. Ini memiliki kondisi khusus, komentar seseorang di kerumunan. Saya tahu bahwa untuk membeli Ferrari Unlimited, Anda harus menjadi seorang selebriti, dengan moral yang tinggi, dan tidak memiliki catatan kriminal. Anda harus menjadi anggota Ferrari, Anda harus memiliki 3 atau lebih Ferrari, dan setidaknya satu telah dimiliki selama lebih dari 1 tahun. Anda juga harus memiliki model Ferrari F40 dan F50. Kedua mobil koleksi ini sulit didapat. Tidak, tentu ada orang lain dengan prioritas khusus yang bisa membeli lebih dulu, seperti Schumacher. Diskusi orang banyak, Lydia Low sangat ketakutan sehingga dia tidak bisa berdiri. Ferrari Unlimited ini, harus beli lebih dari 3 Ferrari. Bukankah anak laki-laki di seberangnya itu punya banyak Ferrari? Bagaimana melakukan? Lydia Low akhirnya menyadari keseriusan masalah ini, dan seluruh orang itu cemas seperti semut di wajan panas. 20 juta, bahkan jika sepupu iparnya mengenal Tergio Ziso, dia mungkin tidak mampu membayarnya. Anak laki-laki berkemeja putih di sisi berlawanan tersenyum dan berjalan ke Lydia Low, yang dengan cemberut memegangi lengannya dan menggigit kukunya, memandangi Ferrari di sebelahnya, dan berkata, "Ferrari 488 Anda hanya 400, Nona, bagaimana Anda akan membayar saya 20 juta? Aku meminjamnya, jangan memaksaku, sepupu iparku akan datang sebentar lagi, dan dia akan membayarmu." Tiba-tiba, semua orang mengerti dan menuduh Lydia. Lihat, gadis kecil ini terlalu sombong. Dia naik mobil mewah. Sesuatu terjadi sekarang. Hehe, begitu, dia mungkin tidur di mobil ini. Lihat lututnya, dia mungkin melakukan hal seperti itu, dia sangat murah. Lydia Low menangis ketika mendengar ini, dan menjawab, "Tidak, aku bukan tipe gadis yang kamu katakan." Namun, semua orang tidak percaya sama sekali, dan semakin saya membicarakannya, semakin kuat saya, mengkritik Lydia Low dari awal sampai akhir tidak berguna. Ini hanya masalah menarik spanduk dengan kata-kata seperti, "jalang," dan "jalang." Para pemuda berbaju putih, melihat penampilan Lydia Low yang menyedihkan, menggoda dan berkata, "Cantik, mengapa kamu tidak datang dan minum dengan kakak Eriko? Kakak Eriko sangat baik, ayo pergi. Gadis ini cukup cantik, kakak Eriko, ini cukup bagimu untuk bermain selama 1 tahun." Ketika Lydia Low mendengar kata-kata ini, dia mundur beberapa langkah dengan ketakutan, dan menangis, "Tidak." Namun, beberapa anak muda tidak dapat membantu Lydia, dan mereka semua menyeretnya untuk masuk ke mobil lain. Lydia Low sangat ketakutan sehingga dia menangis keras dan meminta bantuan orang yang lewat. Tetapi kerumunan penonton hanya menyaksikan dengan acuh tak acuh, siapa yang berani keluar untuk membantu. Ferrari Unlimited, 40 juta. Setelah memprovokasi orang kaya seperti itu, mereka semua mati dengan menyedihkan. Mereka adalah orang-orang biasa, dan mereka tidak bisa main-main dengan orang-orang ini. Tiba-tiba, suara marah datang dari jauh. "Berhenti." Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Aiden Enzo berlari dari kejauhan, masuk ke kerumunan, menarik Lydia Low kembali, dan bertanya dengan prihatin, "Lydia Low, apakah kamu baik-baik saja?" Berkata, "Sepupu, dia dan yang lainnya ingin mengajakku bernyanyi dengan anggur, dan mereka juga mengatakan bahwa jika saya tidak tidur dengan mereka, saya harus membayar 20 juta yuan." Lydia Low menangis dengan sangat sedih. Aiden Enzo juga menghibur beberapa kata, dan kemudian berkata, "Baiklah, baiklah, serahkan padaku di sini, tidak apa-apa." Lydia Low menggosok matanya yang menangis dan bertanya dengan hati-hati, "Benarkah? 20 juta, sepupu ipar, apakah kamu punya banyak uang?" Aiden Enzo mengangkat bahu, menoleh untuk melihat pemuda yang sombong dan mendominasi, dan berkata dengan dingin, "Ini hanya 20 juta, siapa yang memintamu untuk menarik orang seperti ini?" Bocah tampan itu mencibir, memandang Aiden Enzo dari atas ke bawah, menunjuk ke hidungnya dan memarahi, "Sial.
Di mana kamu meminta makanan, apakah kamu tidak keberatan dengan urusanmu sendiri? Kamu bajingan, apa yang kamu lakukan? Buka mata anjingmu dan lihat, ini adalah Ferrari Unlimited yang baru saja kami beli. Dirusak oleh iparmu. Tidak hanya beberapa dari mereka, tetapi banyak penonton juga mengatakan saat ini. Ini adalah sepupu ipar gadis itu, saya pikir dia juga seorang sampah, apa yang kamu kenakan? Hanya sampah yang malang itu, apakah kamu mampu membayar 20 juta? Mobil itu seharga 45 juta. Mata semua orang membelalak, dan mata mereka tertuju pada anak laki-laki berkemeja putih. Aku akan pergi, dia adalah Enrico Farin generasi kedua yang kaya. Lalu keduanya selesai. Tidak, saya ingat bahwa terakhir kali generasi kedua yang kaya menyinggung Enrico Farin, dia dipukuli hingga cacat, dan keluarganya bangkrut. Semua orang bergosip. Aiden Enzo melirik Ferrari Unlimited yang hancur di sampingnya, dan mengerutkan kening. Benar-benar edisi terbatas. Yang lebih ditakdirkan adalah mobil ini yang telah dia jual sebelumnya. Jika saya ingat dengan benar, mobil ini dikustomisasi khusus oleh Ferrari, dan bagian tertentu di dalamnya memiliki nama eksklusifnya sendiri. Tampaknya semua Ferrari Unlimited domestik dibeli sendiri, sebagian diberikan, dan sebagian dijual setelah digunakan. Aiden Enzo merasa sedikit tidak berdaya, dan mungkin memiliki tebakan di hatinya. Lydia Low telah lama ketakutan seperti kelinci yang ketakutan dan bersembunyi di belakang Aiden Enzo. Dia sekarang mengandalkan Aiden Enzo, bagaimanapun, dia tahu Tergio Ziso. Bagaimana kamu ingin menghadapinya? Aiden Enzo juga tahu bahwa Lydia Low bersalah, jadi dia menurunkan posturnya. Enrico Farin di sisi yang berlawanan mendengus, lalu berjalan ke Aiden Enzo, meraih kera Aiden Enzo secara provokatif, dan berkata dengan kejam, "Ini, apakah Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan? Orang yang menabrak mobil saya ini adalah saudara ipar Anda, siapa yang bertanggung jawab?" Mengutuk, Enrico Farin dengan kasar mendorong Aiden Enzo menjauh. Miskin sekali, berpura-pura menjadi orang kaya. Hati-hati aku menghajarmu. Beberapa pengikut Enrico Farin meludahi dan memaki Aiden Enzo dengan kejam. Kemudian, mereka langsung memilih untuk mengabaikan Aiden Enzo, berjalan ke Lydia Low, dan berkata sambil tersenyum, "Ayo pergi, cantik, jika Anda tidak menemani saudara Enrico untuk minum dan tidur nyenyak hari ini, saya khawatir Anda tidak bisa melarikan diri. Apakah mungkin kamu benar-benar berencana untuk membiarkan sepupu iparmu yang nakal membayarmu 20 juta? Apa pendapatmu tentang dia sebagai seseorang yang mampu membayar 20 juta? Lydia Low memandang Aiden Enzo dengan ketakutan, dan menghentakkan kaki dengan cemas. "Kamu tahu Tergio Ziso, panggil dia." "Apa yang kamu lakukan, Aiden Enzo?" berlama-lama. Dia tidak ingin membodohi dirinya sendiri dengan sengaja, bukan? Lydia Low merasa sangat jijik di hatinya, karena Aiden Enzo datang sendirian. Tidak mungkin, katanya itu masalah besar, namun dia datang ke sini sendirian, bahkan tanpa membawa siapapun. Apa-apaan, dia idiot, tapi dia masih mengenal Tergio Ziso. Beberapa orang tertawa. Enrico Farin juga menggelengkan kepalanya, mengungkapkan ketidakberdayaannya. Aiden Enzo ini memancarkan aura. Sampah berusia 1000 tahun di sekujur tubuhnya, dan dia tampak seperti orang yang paling biasa dan tidak kompeten. Bisakah orang seperti itu mengenal Tergio Ziso? Apa lelucon? Ya, ipar saya mengenal Tergio Ziso. Apakah kamu takut? Kalau begitu biarkan aku pergi dengan cepat. Jika kamu ingin mendapatkan uang, kamu dapat memintanya untuk membayarnya. Lagi pula, mobil ini bukan milikku, tapi sepupuku, aku meminjamnya. Pada saat ini, Lydia Low juga terlepas dari apakah dia mengabaikannya, dia benar-benar takut dan mendorong semua tanggung jawab pada Aiden Enzo. Jika mereka benar-benar menemukan orang tuanya, 20 juta, maka dia akan dipukul sampai mati. Aiden Enzo terkejut, tapi Lydia Low tiba-tiba menggigitnya kembali. Melihat bagaimana dia menoleh dan mengabaikannya, dia tampak seperti dikhianati yang sedang jatuh cinta. Segera, Enrico Farin dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. "Bung, apakah kamu mendengar itu? Sepupu iparmu menjualmu. Aku pergi. Lebih buruk dari kura-kura hijau, kamu benar-benar pengecut. Kamu bergegas menyelamatkan tempat kejadian tetapi berbalik dan ditinggalkan oleh iparmu." Saya tertawa terbahak-bahak. Menghadapi sinisme beberapa orang, Aiden Enzo juga menggelengkan kepalanya tanpa daya. Awalnya ingin membantu Lydia Low, tetapi sekarang, Aiden Enzo tidak memiliki ide seperti itu. Berdiri di samping, Aiden Enzo juga berperan sebagai penonton. Kali ini,
Lydia Low gelisah, mengayunkan pinggulnya, berjalan dengan sepatu hak tinggi merah, dan berkata dengan marah, apa yang kamu lakukan? Aku memanggilmu untuk membantuku menyelesaikan masalah. Kamu kenal Tergio Zisou, cepatlah dan panggil dia, kalau tidak, aku akan memberitahu sepupuku tentang itu. Aiden Enzo juga menerima, Lydia Low, seorang gadis bodoh, tahu bahwa dia ada di sini untuk membantu, jadi sikapnya tidak bisa lebih baik. Maaf, saya kenal Tergio Zisou. Apa yang Anda lihat terakhir kali hanyalah kebetulan. Aiden Enzo mengangkat bahu. Apa, tidak kenal? Lydia Low segera mengerutkan kening, mulut kecilnya terbuka lebar, matanya penuh keraguan, dan lebih banyak kemarahan. Mungkinkah Aiden Enzo berbohong padanya untuk waktu yang lama? Dia sama sekali tidak mengenal Tergio Zisou. Lantas dari mana datangnya Ferrari ini? Kamu berbohong padaku. Lalu bagaimana kamu mendapatkan Ferrari ini? Lydia Low menjadi gila. Jika Aiden Enzo tidak mengenal Tergio Zisou, bukankah dia akan diseret untuk menemaninya minum dan tidur dengannya hari ini? Tuhan, tubuhnya sangat rapuh, bagaimana bisa menahan begitu banyak anak laki-laki? Sudah kubilang, mobil ini bukan milikku, tidak percaya. Sekarang kamu tidak hanya harus menemani mereka 20 juta, tetapi juga mengganti mobil untuk memperbaiki setidaknya biaya 1 juta. Aiden Enzo berkata tanpa daya. Sudah waktunya untuk memperlakukan adik ipar yang jahat ini, jika tidak, dia bahkan tidak tahu nama belakangnya. Begitu sombong dan mendominasi, setelah memasuki masyarakat, apakah itu sepadan? Ah, Lydia Low benar-benar terpana, dan menginjak kakinya dengan tergesa-gesa. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Apa yang harus aku lakukan sekarang? Lebih dari 20 juta, wow. Lydia Low benar-benar ketakutan, dan terlepas dari citranya, dia berjongkok di jalan dan menangis. Aiden Enzo diam sebentar, menghela nafas dalam hatinya, dan hendak berjalan untuk bernegosiasi dengan orang-orang muda itu lagi. Di sini, Lydia Low tiba-tiba berdiri dan langsung berlari. Sambil berlari, dia berteriak, mobil miliknya, Anda harus memintanya untuk memberikan uang. Penonton tercengang. Saya melihat bahwa Lydia Low sudah menghilang. Persetan. Aiden Enzo mengutuk beberapa kata di dalam hatinya, dan melihat beberapa anak muda yang dipimpin oleh Enrico Farin, mengepalkan tangan mereka, dan berjalan ke arahnya. Dengan tatapan buruk, Bung, ipar perempuanmu melarikan diri, kamu membayar 20 juta yuan. Enrico Farin berkata dengan kejam. Aiden Enzo buru-buru mundur beberapa langkah dan berkata sambil menyeringai rasional. Ini ada sesuatu untuk dikatakan, jangan kasar, dan selesaikan masalah secara bang-bang. Apa, kurang dari 3 menit, sakit, kakak, tenang, aku salah. Enrico Farin dan yang lainnya langsung dipukuli ke tanah oleh Aiden Enzo, dia menjepit lengan Enrico Farin, menekannya ke tanah dan mengeluarkannya telepon dari sakunya. Di telepon, dia bertanya dengan curiga, Pereira Farin adalah ayahku. Itu benar, kau lepaskan aku, cepat berlutut dan minta maaf kepada saudaraku, atau aku akan membunuhmu. Enrico Farin segera berkata dengan galak, menatap dengan marah. Aiden Enzo mengerahkan kekuatan di tangannya, dan Enrico Farin segera berteriak, sakit, saudara, tenang. Aiden Enzo tidak repot-repot memperhatikannya, jadi dia langsung menghubungi nomor Pereira Farin, dan ada suara omelan dari ujung telepon yang lain, kamu anak bau, kamu membuat masalah untuk saya lagi. Ini aku, Aiden Enzo, kata Aiden Enzo dengan canggung. Tuan Enzo, Pereira Farin, yang berada di sirkuit Longyanshan, berdiri dari kantor di lantai 2, dengan ekspresi gembira di wajahnya, Tuan Enzo, apa yang Anda inginkan dari saya? Sekarang Pereira Farin sangat yakin, Aiden Enzo adalah dewa mobil dunia misterius yang menghilang 7 tahun lalu. Dia telah bertanya berkali-kali dalam beberapa hari terakhir, tetapi hanya mendapat sedikit informasi. Dewa mobil misterius itu berasal dari keluarga besar tertentu. Dan keluarga ini sangat luar biasa. Mobil putramu tertabrak olehku, mengapa kamu tidak datang dan menanganinya? Kata Aiden Enzo. Baiklah, aku akan segera ke sana. Pereira Farin buru-buru menutup telepon, dan mengendarai mobilnya ke lokasi kecelakaan. Pada saat yang sama, Dragon City Palace, Villa nomor 1. Geraldine Sol dan yang lainnya telah berkunjung hampir sepanjang hari, dan ada teriakan sepanjang seluruh proses, seperti orang desa yang memasuki kota untuk pertama kalinya. Ini adalah villa Romawi kuno standar dengan kombinasi halaman dalam dan halaman freestyle. Marmer putih dari Yunani membentuk halaman yang elegan dengan bentuk kolom. Di tengah halaman,
terdapat air mancur patung perunggu kecil, yang jernih. Tetesan air memercik pada mawar di sekitarnya, bersinar berkilau menawan di bawah sinar matahari. Seluruh halaman dipenuhi dengan suasana romantis dan mewah. Di kastil yang megah, kemewahan dunia abis, membuat Anda merasa seperti berada di istana. Lantainya terbuat dari marmer hitam, ubinnya seterang cermin, lampu gantung kristal yang cantik, meja kayu harum hitam murni dengan kaca, kursi bantalan merek terkenal yang diimpor, rak buku berukir halus yang indah, dan berbagai merek mewah dunia produk yang disesuaikan. Bahkan seorang istri kaya seperti Leslie, setelah melihat tata letak interior istana nomor 1, berteriak berulang kali, berharap dia bisa tinggal di sini. Oh, aku akan ke toilet. Geraldine Sol tiba-tiba menutupi perutnya dan buru-buru bertanya kepada pelayan yang mengikuti mereka. Leslie mengibaskan hidungnya dengan jijik, ini adalah orang yang malas dengan banyak kotoran dan air seni. Kemudian dia dan Veronica Sol terus mengunjungi. Di sini, Geraldine Sol akhirnya melepaskan dirinya dan tersesat ketika dia keluar dari kamar mandi. Rumah itu begitu besar sehingga dia tidak bisa mengenali di mana dia berada, jadi dia berjalan ke pintu kamar di lantai 2 dengan linglung. Geraldine Sol dengan lembut mendorong pintu hingga terbuka, dan tertarik dengan interior ruangan yang mewah. Geraldine Sol tergerak, dan sekilas, dia melihat foto pernikahan di kepala tempat tidur ganda buatan Channel. Yang mewah, pria itu tampan, wanita itu cantik, dan sangat penyayang. Geraldine Sol langsung ketakutan, mengapa ada foto pernikahan Vivian Low dan Aiden Enzo tergantung di sini. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.